Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Samawa, hadir kembali dengan sekilas info terkait dengan pembelian gas LPG subsidi yang 3 kilo. Pemerintah berencana mewajibkan masyarakat membeli gas LPG 3 kg dengan menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP. Kebijakan ini diambil sebagai pendataan ulang supaya subsidi tepat sasaran. Kebijakan yang main-main. Analis kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, menilai kebijakan pemerintah ini belum matang, tapi sudah disosialisasikan ke masyarakat. Implikasinya, kata dia, menimbulkan masalah di lapangan. Masalah pemantauan siapa yang bertanggung jawab? Yang berikutnya lagi, pada akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan lagi dari masyarakat kepada pemerintah. Masyarakat akan menganggap pemerintah main-main atau bagaimana, kata Lina. Sebelumnya pemerintah juga sempat mewacanakan konversi LPG gas 3 kg menjadi kompor listrik. Namun program ini kandas dengan dalih menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi. Di lapangan tidak sesederhana yang dipandang pemerintah. Harus benar-benar dipikirkan kebijakannya, bukan hanya sesaat semata, tambah Lina. Masih diuji cobakan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Aryaji, mengatakan kebijakan pembelian LPG 3 kg memakai KTP baru diuji coba. Belum diputuskan pakai KTP. Jadi kan masih dibahas, kata Tutuka Aryaji pada hari Selasa 27 Desember 2022. Sejauh ini Kementerian ESDM bersama Pertamina masih melakukan uji coba di 5 kecamatan di Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Semarang, Batam, dan Mataram. Tapi tahun depan itu bertahap, jadi ini proses dari sosialisasi juga. Wajar memang belum banyak yang tahu, tambah Tutuka. Lalu bagaimana cara kerjanya? Tutuka juga menambahkan tahapan pertama dalam program gas yang terkenal dengan sebutan melon ini adalah registrasi mandiri oleh semua masyarakat yang menggunakannya. Semua pembeli LPG harus registrasi, gitu saja dulu. Kita tidak melihat bahwa dia berhak atau tidak, katanya. Semua yang melakukan registrasi tersebut masih tetap bisa membeli gas LPG 3 kg sampai pemerintah melakukan penyortiran data. Kementerian ESDM dan Pertamina akan melakukan penyortiran data, salah satunya dengan sinkronisasi data pembeli yang telah melakukan registrasi dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim PPKE. Orang yang sudah masuk dalam DTKS dan PPKE adalah mereka yang dianggap miskin dan selama ini menjadi sasaran penerima bantuan sosial. Setelah seluruh data pengguna LPG 3 kg disinkronisasi dengan DTKS dan PPKE, maka hanya yang berhak yang bisa membeli gas bersubsidi tersebut. Data tersebut akan terekam dalam server Pertamina dan nantinya digunakan sebagai patokan terhadap mereka yang ingin membeli gas LPG 3 kg. Mereka yang ingin membeli harus membawa KTP untuk dicocokkan dalam data yang telah direkam tersebut. Jadi, kita memang mau memprotek siapa yang berhak itu mendapatkan, tambah Tutuka. Sejauh ini, baik Kementerian ESDM dan Pertamina
belum mempublikasi secara resmi aplikasi atau tautan bagi masyarakat untuk melakukan registrasi. Sementara itu pula, dalam uji coba yang dilakukan dengan aplikasi My Pertamina tersebut berat untuk dibuka di handphone. Selanjutnya, pengecer gas LPG semakin terbatas. Dengan sistem pendataan ini, kemungkinan penjualan gas LPG 3 kg tak akan sebebas saat ini, dijual di pengecer sampai pelosok gang-gang perkotaan. Gas LPG 3 kg disebut hanya bisa dibeli melalui sub penyalur dengan pembeli yang membawa KTP. Nah, di sub penyalur itu diregistrasinya, artinya pembeli itu langsung ada terdaftar registrasi di sub penyalur tambah tutuka. Jadi kita sampaikan bahwa perlu menambahkan sub penyalur supaya semua rantai pasoknya bisa lengkap dan sampai ke konsumen. Harga bisa terkontrol juga, tambah mantan ketua forum guru besar IPB tersebut. Menjawab kritikan dari sejumlah kalangan, Tutuka mengatakan apakah itu membingungkan masyarakat dan sebagainya. Tentunya permulaan akan ada seperti itu. Tapi kalau tidak berani melakukan inovasi dengan sistem informasi ini, tidak akan pernah bisa melaksanakan subsidi tepat sasaran. Karena subsidi tepat sasaran itu basisnya orang, katanya. Di sisi lain, analis kebijakan publik Lina Miftahul Jannah mengungkapkan kebijakan tetap akan menyulitkan masyarakat mengaksesnya. Karena untuk mendapatkan ke pusat membutuhkan biaya transportasi yang lebih besar. Sekarang gas-gas melon ini kan mudah didapatkan di warung-warung kecil, katanya. Demikian info yang dapat kita sampaikan terkait kabar berita rencana kebijakan pembelian gas 3 kg dengan menggunakan KTP. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.